Oke, balik lagi di series Full Stack with Mern. Di episode ketiga ini kita ngebahas terkait server API endpoint ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kemarin kita ngebahas terkait connection to MongoDB, kita udah ngebahas seputar apa itu MongoDB Atlas, kapan didirikannya, berupa apa tujuannya, secara fungsi, MySQL seperti apa, fokusnya ke scalability, terus lanjut kita sign in ke MongoDB Atlas untuk bikin username dan password untuk akses database kita. Terus kita ngebuat terkait network access, kita daftarkan IP public kita biar bisa dikenalin oleh si MongoDB Atlas. Terus kita ngebuat si cluster. Terus dari cluster tersebut kita dapat connection string tadi kita udah buat untuk mengkonfigurasi kredensial kita di config.env. Habis itu lanjut lagi kita ngebuat connection.js-nya buat koneksi ke MongoDB-nya. Nah, di episode ketiga ini kita akan ngebahas terkait server API endpoint. Lanjut. Nah, apa sih API endpoint? API endpoint adalah URL spesifik yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi klien seperti browser atau aplikasi untuk mengakses atau berinteraksi dengan layanan yang disediakan oleh server melalui API. Setiap endpoint mengacu pada fungsi tertentu dari API yang dapat diakses, misalnya untuk mengambil data, mengirim data, atau menghapus data di server. Nah, di sini saya ada sebuah gambar, saya simulasikan bahwa si user ini adalah sebuah klien, sedangkan kantor pos ini sebagai server ya. Dan API ini kita definisikan di loket A, loket B, dan di loket C, di mana loket A itu khusus untuk mengirim barang, loket B untuk mengambil barang, loket C untuk melacak. Nah, jadi fungsi API ini di setiap masing-masing loket ini dia akan memanggil suatu fungsi ya. Misalnya dia ingin mendapatkan barang kiriman, dia harus melakukan fungsi post ya di loket A. Sedangkan ketika dia pengen mengambil barang, dia akan melakukan fungsi get untuk mengambil barang di loket B ya. Sedangkan di loket C dia melakukan fungsi get tapi dengan variabel parameternya untuk melacak suatu barang yang dibutuhkan sesuai dengan parameter yang diinput. Konsepnya seperti ini API. Di sini cukup sedikit aja ya kita ngebuatnya. Yang pertama kita masuk ke dalam folder server, terus kita bikin folder root, terus kita bikin file kerja namanya record.js. Langsung kita gas. Di sini kita bikin folder namanya root ya. Terus kita bikin file namanya record.js. Kita juga bisa pakai terminal. Nah, apa aja sih nanti isi record.js-nya itu sedikit agak panjang ya. Kita kopikan aja dari file GitHub kita. Nanti kita akan ngebahas satu persatu ya, fungsi-fungsi apa aja yang ada di record.js ya. Oke, yang pertama sama ya, kita import library karena kita menggunakan engine C Express sebagai backend-nya. Jadi kita harus mengimport C Express untuk mendukung library biar bisa dipakai function yang akan kita panggil. Terus kita importkan connection.js kita yang udah kita buat sebelumnya. Di situ ada parameter config.env terkait
permission dan kredensial untuk mengakses si database-nya. Terus kita menggunakan fungsi object ID ya dari MongoDB untuk mengonversikan dari string menjadi tipe objek biar bisa dibaca oleh si MongoDB-nya ya. Nah di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yang kita tadi bilang kan ya, kita punya satu server yang kita umpamakan sebagai kantor pos. Yang pertama fungsi get tadi itu ya, fungsi get. Bagaimana cara kita mengirim barang. Mengirim barang ini konsepnya itu tadi, bagaimana kita mensubmit sebuah input. Misalnya kita punya data berita, fungsi berita. Nah caranya untuk menginput fungsinya menggunakan fungsi ini ya, router get, asynchronous, request, dan rest, let collection, await db collection dot record. Yang pertama dia root get, digunakan untuk mendapatkan sebuah data dari koleksi record. Terus dia dari record, koleksi record dari database, mengambil semua dokumen dengan koleksi menggunakan find dan mengonversinya ke array dengan fungsi to array, dan mengirimkan hasil dengan status 200 oke ketika dia emang sudah mengambil datanya, dia akan melakukan status oke di sini. Nah di sini satu fungsi untuk ngedapetin si datanya ya, si record. Nah ini router get ID digunakan untuk mendapatkan data spesifik berdasarkan ID. Nah ini tadi fungsinya yang itu tadi ya, si lockC ya, lockC yang melacak tadi, get dengan parameter. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengupdate data biasanya. Misalnya kita mengupdate data dengan record ID sekian. Nah reference si ID ini yang sebagai parameter untuk mendapatkan raw data yang kita inginkan ya. Let collection, membuat query berdasarkan ID yang diterima, terus menggunakan find1 untuk mencari dokumen yang sesuai query. Jika tidak ada hasil, mengirimkan pesan not found lagi. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah request dengan parameter tertentu, ketika dia tidak ditemukan di query tersebut, dia akan melakukan pesan not found atau statusnya 404 ya. Jika ada, ini menggunakan status oke. Nah ini router post, let new document, let collection, send result nih sama ya. Ini untuk mengirimkan si data tadi ya, data yang udah kita update atau data yang kita baru saja input. Dia akan melakukan menambahkan dokumen baru ke koleksi record, membuat dokumen baru dari data yang kirimkan request body, menyimpan dokumen baru dengan insert one. Nah ini salah satu fungsi-fungsinya ya. Jika berhasil mengirimkan dengan status 204 no content. Jika ada kesalahan, mengirimkan pesan 500. Nah ini 204, 500, 200 ini kayak kode errornya ya. Nanti kalau misalnya dia keluar 500 berarti mungkin ada kesalahan dari sisi kredensial atau koneksinya. Terus patch. Nah ini sama, patch ini untuk fungsinya untuk mengupdate data, router patch, ID-nya berapa yang bisa disinkronkan nanti, try, memperbarui dokumen spesifik berdasarkan ID, membuat query, dan menemukan dokumen ID, mendefinisikan baruan data menggunakan $set yang mengganti nilai-nilai lama baru request sebagai memberi dokumen dengan update one jika berhasil mengirimkan hasil status. Nah ini fungsi untuk update-nya. Nah ini untuk fungsi untuk delete-nya. Rute delete, terus dia parameternya apa, ID-nya berapa, digunakan untuk menghapus dokumen, sama ya. Jika ada kesalahan, mengirimkan status 500, mengekspor router. Terus terakhir kita coba jalankan dari sisi backend-nya, dari sisi servernya. Jadi perintah not env-file yang itu tadi ya, sebagai kredensialnya tadi, menjalankan aplikasi not, menunjukkan bahwa harus memulai variable lingkungan.
kata kunci IP ya tadi itu ya. Kita coba aja untuk DNS ya. Di sini tadi ya kita mengimport 2. Nah ini fetch data ini fungsi untuk mengambil si record tadi yang ada di database, dia masukkan ke objek record. Tentu ini untuk mengupdate-nya, itu untuk submit. Ini tadi untuk patch-nya ya, parameternya apa, phone ID, respon. Ini ketika dia ada error, entah misalnya datanya kalau duplikat nggak mungkin, ketika mungkin servernya lagi down atau kita kesalahan di dengan password bisa. Nah di sini ini form HTML biasa ya. Nah untuk create or update news, description input ya. Descriptionnya apa, authornya apa, ini form ya, title, beritanya apa, date, ini kategori option, dia masuk kategori berita apa, trending, happening, popular. Nanti kita coba satu-satu. Jadi ini untuk ngebuat fungsi dari update dan create ya. Ini nama ininya, variabelnya, title, description, author, ada 5. Nah setelah ini kita coba masuk cd server, terus kita coba jalankan tadi ya. Kita jalankan. Nah dia akan membalikan informasi ini ya, dia successful connected to MongoDB server listing port 5050. Oke. Ini udah kita lalui episode ketiga terkait server IP endpoint. Kita lanjut integrated React ya untuk front end ya. Jadi kita udah buat kita udah pertama udah setting environnya, terus kita konekin ke DB-nya, kita buat secara backend-nya, terus kita bikin front end-nya seperti apa ya, integrated React. Oke, thank you.